Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang menghidupkan dan mematikan, yang memberi petunjuk dan mengampuni. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut hingga akhir zaman. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah tema yang sederhana tapi sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu keutamaan menjaga lisan. Tamu yang saya hormati, lisan adalah anggota tubuh kecil tetapi bisa menjadi sumber kebaikan yang sangat besar, sekaligus pintu kebinasaan yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa kualitas iman seseorang tercermin dari bagaimana ia menggunakan lisannya. Bukan banyaknya bicara yang ditekankan, tapi kualitas dari apa yang ia ucapkan. Bisa menjadi penyebab masuk surga. Ada banyak amalan yang mudah dilakukan dengan lisan. Zikir, membaca Al-Quran, memberikan nasihat, berkata jujur, mendoakan orang lain, dan memberi salam. Semua itu dengan diucapkan tetapi berat nilai pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang mengucapkan satu kalimat yang diridhoi Allah tanpa ia sadari. Namun Allah mengangkat derajatnya namun lisan juga bisa menjerumuskan ke neraka. Hadirin sekalian, bahaya terbesar lisan adalah ketika ia digunakan untuk keburukan, ghibah, fitnah, bohong, menghina, dan menyakiti hati seseorang. Itulah sebabnya Nabi mengingatkan, sesungguhnya seseorang mengucapkan satu kata yang dimurkai Allah tanpa ia pikirkan, lalu ia terjerumus ke dalam neraka karena kata itu. Hadis riwayat Bukhari. Perhatikan, hanya satu kata saja bisa menjadi sebab azab. Karena itu, para ulama selalu mengingatkan, berpikirlah sebelum berbicara, karena lisan tidak bisa ditarik kembali. Masa sekarang, menjaga lisan bukan hanya soal ucapan, tetapi juga tulisan. Di status media sosial, komentar, pesan, dan unggahan. Apa yang kita tulis sama dengan apa yang kita ucapkan. Semua tercatat oleh malaikat. Fitnah, ujaran kebencian, dan gosip menyebar begitu cepat, hanya dengan satu klik. Kita harus berhati-hati agar tidak menuliskan sesuatu yang menyakiti orang lain atau membuat dosa jariah. Ada beberapa cara menjaga lisan, agar lisan kita menjadi sumber pahala. Pertama, biasakan berkata baik. Jika tidak mampu memberi solusi, maka berilah kata-kata yang menenangkan atau diam. Kedua, perbanyak zikir. Lisan yang sering berzikir lebih mudah terjaga daripada lisan yang terlalu banyak mengobrol. Ketiga, tahan diri dari komentar yang tidak perlu. Bukan semua hal harus kita tanggapi. Diam seringkali lebih baik daripada berbicara. Keempat, berpikir sebelum berbicara. Tanyakan pada diri, apakah ini bermanfaat? Apakah ini menyakiti orang? Apakah Allah ridha dengan kata-kata ini? Dan lisan adalah amanah. Hadirin yang dimuliakan Allah, lisan adalah amanah. Setiap ucapan akan diterima di hari kiamat. Manusia bisa mulia karena lisannya dan bisa rusak karena lisannya. Mari kita mulai dari diri sendiri, keluarga, dan apa yang kita ucapkan sehari-hari. Jadikan lisan kita sarana menyebarkan kebaikan, bukan sumber permusuhan. Semoga Allah menjaga lisan kita dari keburukan dan membimbing kita untuk berkata baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, yang memberi petunjuk dan mengampuni. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga. Aduh. Oh iya, kok rasa bocah ya, Dek? Lebaran. Ses. Hadirin yang saya hormati, lisan adalah tapi nek mudah-mudah ngetok
hormati, lisan adalah Wey. Namun juga para tamu yang saya ya baca Kok sih oh ada apa ya udah Alah ya Allah. tamu yang saya hormati, lisan adalah anggota tubuh kecil tetapi bisa menjadi sumber kebaikan yang sangat besar sekaligus pintu kebinasaan yang sangat luas. Para hadirin yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesti gue adapun hadirin udah buri Si namun juga lisan Para hadirin yang saya hormati, lisan adalah anggota tubuh kecil tetapi bisa menjadi para tamu yang saya hormati, lisan adalah anggota tubuh kecil tetapi kok dipisah-pisah. Para tamu yang saya hormati, lisan adalah anggota tubuh kecil tetapi bisa menjadi sumber kebaikan yang sangat besar sekali. Namun juga lisan bisa menjerumuskan ke neraka. Hadirin sekalian, bahaya terbesar lisan adalah ketika ia digunakan lisan ada